Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Adriana Billy dengan NIM 222-1222055. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis karya tulis ilmiah. Pengertian jenis-jenis karya tulis ilmiah itu sendiri adalah karya tulis ilmiah ini merupakan suatu karya yang tersusun secara skematis dan logis berdasarkan pemikiran dan nalar yang matang dengan menggunakan bahasa yang matang, baku dan ilmiah, serta disajikan dengan format tertentu untuk menyampaikan gagasan hasil penentuan atau pemikiran ilmiah. Kemudian ada ciri-ciri jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama itu teoritis atau mengacu pada teori sebagai landasan berpikirnya. Kemudian yang kedua, logas dan logis. Isinya tidak emosional, bermakna tunggal, tidak menimbulkan interpretasi lain, dan disusun berdasarkan urutan dan konsisten. Kemudian yang ketiga, efektif atau efisien. Isinya ringkas dan padat, hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami. Kemudian ada objektif atau setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya dan konkret. Kemudian ada sistematis. Jadi baik penulis dan pembahasan sesuai prosedur dan sistem yang berlaku. Kemudian apa saja sih jenis-jenis karya tulis ilmiah itu? Kemudian yang pertama itu artikel atau jurnal ilmiah, yang kedua makalah, yang ketiga kelas kerja, yang keempat paper, yang kelima skripsi, yang keenam tesis, yang ketujuh disertasi, yang kedelapan artikel ilmiah populer. Yuk mari kita simak dari masing-masing jenis karya tulis ilmiah atau KTI. Yang pertama itu artikel atau jurnal ilmiah. Dalam istilah jurnalistik, artikel ini adalah tulisan dari pendapat yang berisi pendapat subjektif penulis tentang suatu masalah atau peristiwa dalam konteks ilmiah. Artikel ini adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati. Kemudian ada sistematika penulisan jurnal ilmiah. Yang pertama itu judul. Tidak boleh memiliki makna ganda dan disarankan tidak lebih dari 12 kata. Kemudian yang kedua itu nama penulis tanpa gelar akademik. Yang ketiga abstrak atau ringkasan tulisan gambaran umum isi dari artikel. Kemudian yang keempat kata kunci yang berisi 3-5 kata yang menjadi kunci pokok artikel. Kemudian pendahuluan yang berisi latar belakang dan rumusan singkat 1-2 kalimat pokok bahasan dan tujuan. Kemudian yang keenam kerangka teori atau dasar teori yang menjadi acuan. Kemudian yang ketujuh pembahasan yang berisi pembahasan tuntas dan analisis argumentasi, kompasasi keputusan dan pendidikan atau sikap penulis tertentu. Kemudian yang kedelapan penutup yang berisi simpulan dan saran. Kemudian yang kedua itu makalah. Makalah ini adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris atau objektif. Makalah ini biasanya disajikan dalam sebuah seminar yang dipresentasikan di kelas atau dalam tugas perkuliahan. Kemudian untuk sistematik penulisan makalah, yang pertama itu ada cover, kata pengantar, daftar isi. Yang kedua pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Kemudian yang ketiga pembahasan yang merupakan bahasa tuntas masalah di pendahuluan. Kemudian yang keempat penutup berisi kesimpulan dan saran. Yang kelima itu daftar isi atau daftar pustaka dan lampiran. Kemudian yang ketiga kertas kerja. Kertas kerja ini adalah
pada prinsipnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam dan dipresentasikan pada seminar atau lokarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Kemudian yang keempat, paper. Paper ini adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademis mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, dan S3. Sistematika penulisannya sama dengan artikel atau makalah, tergantung paduan yang berlaku di perguruan masing-masing. Kemudian ada skripsi. Skripsi ini adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana. Skripsi ini berisi tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat teori orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris objektif, baik berdasarkan penelitian langsung atau observasi di lapangan atau pencobaan di laboratorium. Juga diperlukan sumbangan materi berupa temuan baru dalam segi kata kerja, dalil-dalil atau hukum tertentu tentang salah satu aspek atau lebih di bidang spesialisasinya. Kemudian yang keenam, tesis merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 atau pasca sarjana yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis ini mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Kemudian yang ketujuh, disertasi. Ini adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terrinci. Kemudian disertasi ini berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Yang kedelapan itu artikel ilmiah populer, yaitu artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer, bahasa media, bahasa jurnalistik, untuk dimuat di media massa, surat kabar, majalah, atau tabloid. Berbeda dengan artikel ilmiah. Artikel ilmiah populer ini tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Artikel ilmiah populer ini ditulis bersifat umum untuk dikonsumsi di media massa atau media publik dan dinamakan ilmiah populer karena ditulis bukan untuk keperluan akademik tersendiri, tetapi untuk dikomunikasikan kepada publik melalui media massa. Nah, itu tadi adalah jenis karya tulis ilmiah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.